Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya. Apapun aktivitas yang dilakukan itu tidak terkendala karena kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita di analisis statistika non-parametrik, yaitu pada uji korelasi Spearman dan uji korelasi Kendall-Tau. Semoga materi yang kita bahas pekan lalu itu masih Anda bisa pahami dan nanti bisa kita praktekkan ketika kita ada masalah dalam analisis data. Pertama kita bahas itu adalah tentang uji rank Spearman terlebih dahulu. Di sini disampaikan bahwasannya uji rank Spearman itu kita adalah menguji korelasi, itu adalah untuk melihat seberapa besar hubungan keeratan dari dua buah variabel. Yang mana variabel ini nanti kita peroleh itu adalah dari data pengamatan kita atau data percobaan. Di sini, variabel yang kita gunakan untuk uji rank Spearman itu adalah data yang kita ambil itu dengan variabelnya minimal ordinal. Berarti boleh data ordinal, interval, kemudian data rasio. Seperti itu. Jadi ini, uji rank Spearman itu adalah untuk menguji dua buah variabel yang akan dilihat hubungan keeratannya. Hubungan keeratan yang berasal dari skala yang berbeda. Boleh skala datanya itu adalah skala ordinal dengan rasio, atau ordinal dengan interval, atau ordinal dengan ordinal. Itu boleh dilakukan dengan uji rank Spearman. Jadi ketika kita misalnya di metode statistika itu rasanya sudah pernah membahas tentang korelasi, yang mana membahas juga itu adalah hubungan keeratan antar dua buah variabel, antara X dan Y misalnya. Kemudian di sini kita juga akan menghitung itu adalah korelasi antar variabel dalam ranah yang statistika non-parametriknya. Yang tidak ada membutuhkan di sini adalah asumsi. Nah, ini syarat daripada uji rank Spearman bahwasanya datanya itu adalah minimal skala datanya adalah ordinal. Ini karena dia adalah dalam bentuk ranah statistika non-parametrik, maka dia tidak membutuhkan asumsi yang harus mensyaratkan misalnya adalah harus berdistribusi normal, misalnya seperti itu. Tapi ini ketika di rank Spearman ini tidak dibutuhkan. Ini langkah-langkah yang dilakukan pada saat uji rank Spearman. Pertama adalah kita lakukan peringkat pada nilai variabel X dari 1 sampai dengan N. Jadi ketika kita memiliki suatu data gabungan misalnya antara X dan Y, maka kita melakukan urutan rankingnya, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian jika terdapat angka yang sama, peringkat diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka yang sama. Kemudian hal ini juga kita lakukan untuk yang nilai-nilai Y dari 1 sampai dengan N. Jika ada data yang sama, maka kita lakukan rata-rata untuk si data yang sama tersebut. Kemudian kita menghitung DI. DI ini adalah selisih daripada peringkat XI dikurangi peringkat YI. Nah, itu untuk bagaimana langkah daripada uji Spearman. Kemudian, setelah kita lakukan perhitungan selisih daripada data XI dikurangi EI ini, maka selanjutnya adalah kita kuadratkan masing-masing daripada DI-nya. Kemudian kita jumlahkan dengan DI-nya, sehingga selanjutnya adalah kita hitung rho. Rho ini adalah nilai korelasi rank Spearman kita. Ini adalah notasi daripada korelasi rank Spearman, itu adalah rho. Sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma daripada DI dikuadratkan per N berpangkat 3 dikurang N. Nah ini, sigma daripada DI dikuadratkan, nanti kita peroleh daripada proses yang sudah kita lakukan tadi. Nah ini, kemudian ketika dalam pengamatan kita, tadi sudah disampaikan bahwasanya ketika dalam pengamatan kita ada angka-angka yang sama, maka nilai pengamatan itu dengan angka yang sama diberi ranking yang rata-ratanya. Seperti itu. Ini aturan pengambilan keputusan daripada rank Spearman. Pertama kita lihat adalah row hitungnya dan row tabel. Row tabel ini nanti kita lihat daripada
tabel daripada uji rank Spearman yang biasanya ada di lampiran-lampiran buku-buku statistika, ini dengan tingkat alfa tertentu, karena ketika kita menguji kita akan mengambil suatu tingkat toleransi kesalahan kita, atau bahasa lain itu adalah alfa. Ini pernyataannya ketika kita mendapatkan nilai P hitung besar sama rho hitung besar sama rho tabel, maka kita adalah tolak H0 atau H1 diterima. H1 diterima artinya adalah maka terdapat misalnya hubungan korelasi antar variabel, ini variabel X dengan variabel Y, misalnya seperti itu. Ini H0-nya ditolak, berarti otomatis H1-nya diterima. Kemudian, ketika kita mendapatkan perhitungan rho hitung kecil rho tabel, maka H0-nya tidak ditolak, H1 ditolak. Artinya ada H1-nya diterima. Kalau ketika H1 diterima, berarti ketika H0 ditolak, maka H1-nya untuk yang ini, ketika H0 kita diterima, maka otomatis adalah H1 kita ditolak, kayak gitu. Kemudian ketika kita memperoleh nilai korelasi rho hitung ketika di antara 0 sampai 0,199 ini dikatakan sangat lemah, 0,2 sampai 0,399 ini dikatakan lemah, 0,4 sampai 0,599 ini sedang, kemudian 0,6 sampai 0,799 ini sudah dianggap kuat, 0,8 sampai 1 ini sangat kuat. Kemudian terkadang kita akan mendapatkan nilai rho hitung ini, di antara yang kita dapatkan itu ada yang tandanya itu adalah positif, artinya adalah searah, semakin besar nilai XI, maka semakin besar pula nilai YI. Kemudian ada juga yang negatif, ketika nilai korelasi yang kita peroleh itu adalah negatif, maka berlawanan arah. Semakin besar nilai XI, semakin kecil nilai YI, dan sebaliknya. Ini kita coba hitung untuk percobaan kita. Di sini ada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kadar SGOT atau unit Karman per 100 ml dengan kolesterol HDL, itu miligram per 1000 ml, pada 7 sampel yang diambil secara random. Hasil pengumpulan data dilihat pada tabel berikut ini dengan tingkat kesalahan yang kita ambil itu adalah 0,01. Nah, ini sampel kita ada 7, ini kadar SGOT 5,7, kemudian kadar HDL 40, untuk data kedua 11,3 dan 41,2, sampai data ke-7 itu adalah 21 dan 46,5. Nah, di sini tadi kan disampaikan bahwasannya datanya tidak berdistribusi normal, karena di sini disampaikan bahwasannya non-parametrik itu adalah tanpa asumsi, maka kita tulis saja hasil uji normalitas di sini tidak diperlukan, gitu. Ini prosedur yang kita lakukan. Pertama adalah kita menentukan adalah hipotesis, membuat hipotesis. Pertama H0 yang kita tulis itu tidak ada korelasi antara kadar SGOT dengan HDL, H1-nya ada korelasi antara kadar SGOT dengan HDL. Lalu alfa kita sudah kita tentukan bahwasanya 0,01, dan kita lihat di tabel rho rank Spearman bahwasanya diperoleh ketika N-nya sama dengan 7 dan alfanya 0,07, itu adalah nilai rho-nya adalah 0,8571. Lalu selanjutnya adalah kita hitung rho hitungnya. Rho hitung berarti kita tulis sampel kita itu dari 1 sampai 7, kemudian kadar SGOT, lalu ini yang data kita, data SGOT, ini ranking X-nya, ini kita peroleh bahwasanya ketika kita urutkan, ini juga masih 5,7, data kita tadi adalah 5,7, 11, 5, ini sesuai dengan urutan ya, sesuai urutan 1, 2, sampai 7, ini juga 40, 41, ya sesuai urutan juga. Untuk ini kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, nah ini kita urutkan, maka ini kita kalau ini ada ini di sini 1, 2, 3, 4, 43 itu lebih besar ya dibanding 43,6, maka ini 6,
5, 6, 7. Sehingga ini kita kurangkan, DI-nya kita kurangkan 0, 0, 0, 0, 5 kurang 6 itu adalah min 1, 6 kurang 5, 1, 7 kurang 7 adalah 0. Sehingga ini kita kuadratkan masing-masingnya, sehingga jumlah daripada I kuadrat ini adalah 2. Lalu baru kita hitung rho-nya. Rho-nya sama dengan 1 dikurangi 6 sigma DI dikuadratkan per N pangkat 3 dikurangi N. Ini sama dengan 1 dikurangi 6 dikali 2 per 7 pangkat 3 kurang 7 sama dengan 0,964. Tadi kita memiliki bahwasanya rho tabelnya adalah 0,8571. Otomatis adalah rho hitungnya lebih besar. Ketika rho hitung lebih besar, maka ini adalah rho hitung besar daripada rho tabel, maka dia adalah tolak H0. Maka tolak H0 berarti H1 yang diterima. Itu artinya berarti terdapat ada korelasi yang sangat kuat dan positif, ini positif ya tandanya, antara kadar SGOT dan kadar HDL. Nah, ini keputusan yang kita ambil. Nah, selanjutnya kita bahas itu adalah korelasi tau kendal. Ini korelasi yang kedua ya. Kalau tadi adalah Ring-Spearman, ini yang kedua. Ini adalah membahas tentang hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam data berskala ordinal dapat dinyatakan dalam koefisien korelasi Ring kendal. Artinya nanti korelasi kendal yang dapat kita interpretasikan nanti ya sama dengan interpretasi pada korelasi Ring-Spearman gitu. Tapi ini di sini datanya adalah ordinal. Ini cara daripada prosedur untuk korelasi kendal. Yang pertama, kita merangking variabel X dan variabel Y terlebih dahulu menjadi Rx dan Ry. Nah ini, kita ranking dulu X dan Y terlebih dahulu menjadi Rx dan Ry. Berarti hampir sama dengan prosedur tadi. Yang kedua, ranking Rx diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, sedangkan Ry mengikuti. Jadi mengikuti pasangan daripada si Rx. Kalau yang tadi enggak, kita urutkan masing-masing satunya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan Ry, berarti perhatian kita adalah di ranking Y. Tentukan banyaknya rank yang lebih besar dan lebih kecil, yang ada di nomor bawahnya setiap nilai Ry. Nah ini berarti kita nanti akan membentuk urutan rank yang lebih besar daripada data di bawahnya dan lebih kecil daripada data di bawahnya. Lalu selanjutnya tentukan selisih dari banyaknya rank yang lebih besar dengan banyaknya rank yang lebih kecil untuk setiap nilai Ry. Berarti ini selisihnya S-nya. Lalu hasil perhitungan kita itu adalah tau sama dengan sigma daripada I mulai dari 1 sampai dengan N, SI per 0,5 N dikali N berpangkat 2 dikurang 1. Di sini tau ini adalah koefisien korelasi kendalnya, S-nya selisih ranking yang lebih besar dan lebih kecil, N-nya adalah ukuran sampel. Ini ketika misalnya terkadang ketika kita melakukan suatu analisis terhadap suatu data, maka akan ada nilai pengamatan yang sama. Sehingga kalau untuk korelasi kendal, ketika nilai pengamatan ini sama kita peroleh, maka bisa kita lakukan faktor koreksi itu dengan dengan menghitung suatu uji korelasi kendal dengan rumus tau sama dengan sigma daripada SI, untuk I mulai dari 1 sampai dengan N per akar dari N dikali N dikurang 1 per 2 dikurang TX dikali akar dari N dikali N dikurang 1 per 2 dikurangi TY. Dengan TX-nya itu adalah sigma dari T mulai dari 1 sampai dengan N untuk T dikali T dikurang 1 per 2 TY sama dengan sigma dari T mulai dari 1 sampai dengan N, T dikali T dikurangi 1 per 2, dengan nilai T itu adalah nilai yang sama dalam variabel X dan Y. Nilai yang sama dalam variabel X dan Y. Nanti kita coba bagaimana untuk melakukan perhitungan dengan korelasi kendal ini. Lalu, selanjutnya, kita lakukan uji signifikansi korelasi kendal, tau, dapat yang kita bandingkan dengan nanti adalah dengan Z yang ini. Tadi kan taunya sudah kita dapat ya. Maka kita bisa menghitung Z-nya sama dengan tau per akar dari 2 dikali 2N ditambah 5 per 9 kali N dikali N dikurang 1
1. Sehingga nilai Z ini dinamakan dengan Z hitung yang kita bandingkan dengan Z tabel, yang mana nilai Z tabel kita dapatkan dari lampiran untuk distribusi normal dengan alfa tertentu. Di sini nilai Z hitung dibandingkan dengan nilai Z tabel dengan tingkat signifikansi alfa, dengan keputusan ketika harga mutlak Z hitung besar Z tabel, maka tolak H0, dan jika sebaliknya maka H0 tidak ditolak. Artinya adalah ketika ini kecil, maka adalah H0 tidak ditolak, atau bahasa lainnya adalah H0 diterima. Ini kita lakukan contoh, misalnya adalah kita melakukan suatu penelitian terhadap sikap masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Di sini adalah yang sikap masyarakat itu kita lihat daripada kelas sosialnya, kemudian sikap terhadap kenaikan BBM-nya itu adalah Y, kelas sosial adalah X. Yang ingin kita lihat adalah apakah di uji ini akan kita peroleh tidak terdapatkah hubungan antara kelas sosial dengan sikap terhadap kenaikan BBM, atau sebaliknya terdapat hubungan antara kelas sosial dengan sikap terhadap kenaikan harga BBM. Ini data kita. Data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data kita, yang mana ini adalah kelas sosial data X. Ini adalah sikapnya adalah data Y. Data Y. Nah ini. Kemudian yang harus kita lakukan itu adalah pertama membuat hipotesis. Yang H0-nya kita buat tidak terdapat hubungan antara kelas sosial dengan sikap terhadap kenaikan BBM. H1, terdapat hubungan kelas sosial dengan sikap terhadap kenaikan harga BBM. Setelah itu, sesuai dengan prosedur yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya kita meranking nilai variabel X dan Y. Ini data kita, itu tadi adalah 5, 7, 7, 5, 10, 11, 10, 5, 7, 11. Maka ini data aslinya, ini nilai data yang untuk si Y ya, ini adalah data yang si X. Kemudian ini kita rankingkan. Ini adalah ranking pertama, ini sudah berurutan yang ini ya. Ini adalah ranking pertama, kedua, ketiga, maka kita, karena ini sama, maka kita jumlahkan 1, 2, 3, maka jumlahnya 6 bagi 3. Bagi 3, maka dia adalah 2. Maka 5 ini, kelas sosial 5 ini, maka itu adalah dalam bentuk ranking kedua. Tadi 3 ya, ini 4, 5, 6, berarti 4, 5, 6, itu jumlahnya 15 bagi 3, berarti 5. Maka ketiga ini di ranking 5, ini adalah 7, 8, jumlahnya 17 bagi 17 bagi 7, 8. 15 bagi 2 itu adalah 7,5, rata-ratanya ini adalah 8 dengan 9, 17. Ya, ini adalah 9 dengan 10 kayak gitu. 9, 10, maka 19 rata-ratanya adalah 9,5. Lalu yang data Y, ini kita ranking juga 1 dengan 2, 3 bagi 2 itu adalah 1,5, maka ini keduanya di 1,5, ini adalah 3 dan 4, 7 bagi 2, 3,5. Ini adalah tadi data keempat, ranking keempat, 5, 6, 7, karena nggak ada yang sama, maka ini adalah 8 dan 9, itu adalah 17 bagi 2, itu 8,5. Kemudian ini data yang ke-10, itu sudah kita rankingkan. Nah ini masing-masing datanya, kemudian rankingnya itu tadi ada RX, kemudian RY. Lalu banyaknya rank katanya adalah yang kita perhatikan. Yang kita perhatikan itu adalah RY-nya. Kalau untuk merankingkan ini, ketika ini sudah kita urutkan, ini ngikut terhadap ini nggak boleh kita urutkan lagi. Ketika ini adalah 55, maka ini 5, ininya sikapnya ngikutin data kayak Y ini, gitu juga untuk yang lainnya. Sehingga ini
banyaknya rank, ini adalah rank yang lebih besar daripada data di bawahnya, ini adalah rank yang lebih kecil daripada data yang di bawahnya. Ini jumlahnya. 1,5 yang lebih besar daripada di bawahnya ada 1, 2, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh ya 8, ini dihitung 2 juga. Jadi ini 8, kemudian 3,5, data yang lebih besar di bawahnya adalah ini karena sama maka tidak dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3,5 juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 5, ini di bawah 5 ini di atas 5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sehingga ditulis 5, ini 6. 1, 2, 3, 4, 4 ini di atas 8,5 itu cuma ada 10, jadi 1. Di atas 7 itu ada 10 dan 8,5, jadi 2. Di atas 10 itu nggak ada, berarti 0. Di atas 8,5 nggak ada, berarti 0. Yang lebih kecil lagi, di bawah 1,5 itu nggak ada, tulis 0. Di bawah 3,5 di sini ada 1. Ini 1,5, maka tulis 1. Di bawah 3,5 lagi itu ada 1,5, maka dihitung 1. 5, di bawahnya ada 1,5, 1, 6, di bawahnya ada 1,5. Ini 1,5 nggak ada lagi di bawahnya, maka 0. 8,5 ada 7, maka 1. 7 nggak ada di bawahnya lagi, ditulis 0. 10, itu di bawahnya ada 8,5, maka dihitung 1. 8,5 itu adalah di bawahnya nggak ada, maka 0. Lalu ini kita selisihkan. SS-nya selisih 8 kurang 0, 8, sampai nanti ini 0 kurang 1 adalah min 1, ini 0 kurang 0 adalah 0, sehingga jumlahnya ini adalah 30. Untuk si S-nya adalah 30. Lalu, dari yang kita perhatikan di rankingan itu, kita perlu menghitung nilai TX dan TY di sini dengan menentukan TY, yaitu adalah ada 3 objek yang ada pada ranking kedua. Ini TX-nya, ini ranking kedua ada 3 objek. Lalu 3 objek juga di ranking kedua, dan 2 objek di ranking 7,5, dan 2 objek di ranking 9,5. Sehingga dapat kita hitung TX sama dengan sigma daripada T sama dengan 1 sampai N untuk T dikali T kurang 1 per 2. Berarti ini 1/2 kali sigma kita dari T dikurangi T kurang 1, dimulai daripada yang ada itu adalah 3, berarti 3 dikali 3 kurangi 1 ditambah 3 dikali 3 kurang 1, karena 3 lagi ya, ditambah 2 dikali 2 kurang 1, ditambah 2 dikali 2 kurang 1. Jadi ini adalah hasilnya 8. Jadi ini kita urutkan dari sininya, sebanyak berapa banyak daripada yang objek-objek yang sama kayak gitu. Objek-objek yang sama sehingga diperoleh nilai TX-nya adalah 8. Lalu nilai di TY yang sama, ada 2 objek di 1,5, ada 2 objek juga di 3,5, dan ada 2 objek di 8,5. Sehingga kita dapatkan TY sama dengan sigma daripada T mulai dari 1 sampai dengan K dari T dikali T kurang 1 per 2 sama dengan setengah kali 2 dikali 2 kurang 1 ditambah 2 dikali 2 kurang 1 ditambah 2 kali 2 kurang 1. Sehingga ini jumlahnya 3. Sehingga kita cari nilai tau. Sama dengan sigma daripada SI, I-nya mulai 1 sampai dengan N per akar dari N dikali N dikurang 1 per 2 dikurang TX dikali akar dari N dikali N kurang 1 per 2 dikurang TY. Sehingga ini kita masukkan nilai N kita ada 10, sehingga diperoleh nilai 0,76. Lalu, kita lakukan uji Z hitungnya. Z hitung kita peroleh dari nilai Z yang sudah ada dirumuskan, itu adalah Z sama dengan tau per akar dari 2 kali 2N tambah 5 per 9N dikali N dikurang 1, sehingga ini kita dapatkan 3,05. Lalu, ini adalah Z hitung, kemudian kita perhatikan adalah Z tabel di 0,05 ya, 0,05.
itu adalah Z tabelnya 1,96. 1,96, sehingga di sini kita peroleh bahwasanya Z hitung besar Z tabel sehingga adalah tolak H0. Artinya adalah tolak H0 maka yang diterima adalah H1 kayak gitu. Maka terdapat hubungan antara kelas sosial terhadap kenaikan harga BBM dengan koefisien korelasi positifnya itu adalah 0,76 ini. 0,76 yaitu makin tinggi nilai kelas sosial, maka makin tinggi pula nilai sikap terhadap kenaikan harga BBM. Karena ini kan kuat ini 0,76. Kuat nilai korelasinya. Itu untuk materi kita. Silakan nanti Anda coba latih untuk data kita ini. Kelas sosial dengan prestasi Anda hitung baik secara rank Spearman maupun dengan korelasi Kendall ini. Kemudian ini data keduanya juga Anda bisa hitung dengan korelasi rank Spearman dengan korelasi tahu Kendall ini adalah untuk melihat apakah pendidikan itu berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat terhadap pilkada, apalagi yang sekarang yang sedang ada di setiap daerah di sebagian wilayah Indonesia kayak gitu. Ini coba Anda lakukan untuk uji, untuk melatih daripada korelasi rank Spearman dengan korelasi Kendall pada materi kita pada hari ini. Sekian materi kita pada hari ini. Ketika misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu mohon maaf atas kata dan ucapan yang salah. Selamat pagi, semoga sehat-sehat saja semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.